Rangkuman bab 1-3 pengantar sistem informasi. Ada 3 bab yang akan kita bahas. Bab pertama, gambaran umum sistem informasi akuntansi. Bab kedua, konsep dasar sistem. Dan bab ketiga, konsep dasar informasi dan sistem informasi. Gambaran umum sistem informasi akuntansi. Ini ada contoh diagram. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan oleh setiap organisasi sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, baik di era agraris maupun era industri. Penggunaan sistem akuntansi pada dasarnya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok barang yang dijual. Penggunaan istilah sistem dalam sistem akuntansi menunjukkan adanya keterkaitan yang harmonis antara dokumen yang digunakan dan prosedur yang dilakukan dalam menghasilkan informasi akuntansi. AAA menyatakan akuntansi sebagai sistem informasi. Seperti halnya sistem informasi akuntansi berkembang karena berkembangnya konsep sistem dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi atau EDP dan sistem informasi akuntansi penekanannya berbeda. EDP menekankan pada penggunaan teknologi informasi untuk membantu proses dan akurasi, sedangkan sistem informasi akuntansi menekankan pada sistem informasi yang berkualitas. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul konsep sistem informasi manajemen yang dapat dilihat sebagai perpaduan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi yang mengolah data non-akuntansi untuk menghasilkan informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan harus memiliki pengendalian intern yang memadai. Ada 2 macam pengendalian dalam sistem informasi akuntansi, yaitu pengendalian umum dan aplikasi. Dengan berkembangnya teknologi internet, maka sistem informasi akuntansi pun dapat diimplementasikan ke dalam sistem berbasis internet yang dikenal sebagai e-business. Untuk mengetahui apakah sistem informasi merupakan aset yang terlindung, terintegrasi, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka sistem informasi akuntansi perlu diaudit. Ada 3 fungsi sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal atau pihak luar. Adapun peran sistem informasi akuntansi yang memenuhi tujuannya, yaitu pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam SIA atau sistem informasi akuntansi. Berikutnya, mengolah data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa depan, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan, dan yang terakhir, mengontrol semua proses yang terjadi. Bab 2, konsep dasar sistem. Saat ini kita berada di dalam dunia yang tersusun atau terorganisir dengan kompleks. Karena dunia ini tersusun dari beberapa subsistem yang satu sama lain berinteraksi pada tingkat tertentu. Sistem adalah kumpulan dari subsistem bagian komponen ataupun yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Baik non-fisik maupun fisik. Ciri-ciri sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Selain itu, target atau kriteria tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian untuk menjaga agar sistem selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena sistem itu bervariasi dari yang paling besar sampai yang paling kecil, maka perlu diklasifikasikan berdasarkan lingkungan,
asal pembuatan, keberadaan, kekomplekan, dan kinerjanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara individu maupun perusahaan perlu melakukan pendekatan sistem agar dapat diterapkan demi mendapatkan hasil yang terbaik dalam operasi perusahaan ataupun dalam pemecahan masalah. Karena umumnya sistem itu kompleks, maka untuk menjelaskan sistem suatu perusahaan, biasanya digunakan model sistem yang dibuat dengan menggunakan data flow diagram atau sistem berbasis pada komputer, maupun flowchart atau sistem secara manual. Yang ketiga, konsep dasar informasi dan sistem informasi. Informasi sebagai salah satu sumber daya yang tersedia bagi manajer memiliki nilai yang sama dengan sumber daya lainnya. Informasi yang diperlukan para manajer adalah sebagai hasil dari pengolahan data untuk menentukan data apa yang harus dimasukkan dalam sistem informasi. Yang pertama kali yang harus dilihat yaitu bagaimana menentukan informasi yang diperlukan oleh para manajer sesuai kedudukannya. Adapun masalah utama di dalam menentukan data apa yang diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi, yaitu masalah persepsi atau masalah psikologi yang melekat pada diri manusia. Persepsi seseorang akan berbeda dengan orang lainnya. Karena itu, sangat sulit untuk memaksakan seseorang untuk memiliki persepsi atau pikiran yang sama. Informasi sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, karena ditentukan dari baik tidaknya hasil dari suatu proses pengambilan keputusan pada informasi. Ada berbagai alat pengolah dalam sistem informasi. Yang pertama adalah otak. Dapat dilihat pada gambar 3.17, otak sebagai pengolah. Otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya. Sistem informasi berbasis pada otak merupakan sistem informasi yang paling sempurna yang ada di dunia. Yang kedua, manual. Alat pengolah manual ditandai dengan penggunaan pena dan tinta. Gambar 3.18 yaitu alat yang digunakan pada zaman primitif, dan gambar 3.19 yaitu pena dan tinta sebagai alat bantu mengolah dan mengingat. Yang berikutnya, mekanik. Seperti halnya bantu pengolah manual, alat bantu mekanik muncul karena didesak oleh kebutuhan. Kebutuhannya itu untuk menghasilkan tulisan yang lebih cepat dan lebih rapi. Gambar 3.20 adalah contoh-contoh alat mekanik. Yang keempat, elektrik. Perbedaan alat elektrik dan mekanik yaitu kalau alat elektrik digerakkan oleh listrik, sedangkan alat mekanik digerakkan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah elektronik. Alat-alat elektronik ini memberikan kecepatan dan efisiensi dalam pengolahannya, seperti komputer, laptop, gadget, dan lain-lain. Dalam sistem informasi akuntansi, berbasis elektronik harus ditunjang oleh komponen pendukungnya seperti hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Adapun komponen lain selain komponen sistem informasi berbasis elektronik yaitu tempat kerja, sumber daya manusia secara operasional, bukan brainware, budaya, perusahaan, dan lain-lain.